Go ahead. Oke, shalom. Selamat malam. Kita ketemu lagi dalam program Pakatuan Pray From Home. Pada edisi hari ini tanggal 20 September 2021. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kurang lebih 1 jam ke depan akan bersama dalam doa malam. Dan oleh sebab itu sebelum kita mulai doa, saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Grita Kumase membawakan kita dalam satu pujian. Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita bersekutu di dalam Pray From Home Pakatuan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita memuji Tuhan, datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Pakatuan Pray From Home malam hari ini hamba tabiskan dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
apa torang salah mengeluh Tuhan, sedangkan torang nyadar setiap Dia. Tuhan tahu semua yang torang butuhkan, namun Tuhan minta torang setia. Burung di udara Tuhan piara, apalagi torang anak-anaknya. Yang penting torang sekarang badekat Tuhan, dekeng senang Dia pe hati. Mari puji Dia, sembah Dia, itu yang Tuhan nampak torang. Mari puji Dia, berdoa Dia, dengan hati yang tulus setia. Apa yang torang minta pasti Tuhan mau kasih. Yang penting torang setia Dia. Tuhan piara, apalagi torang anak-anaknya. Yang penting torang sekarang badekat Tuhan, dekeng senang Dia pe hati. Mari puji Dia, sembah Dia, itu yang Tuhan nampak torang. Mari puji Dia, berdoa Dia, dengan hati yang tulus setia. Mari puji Dia, sembah Dia, itu yang Tuhan nampak torang. Mari puji Dia, berdoa Dia, dengan hati yang tulus setia. Apa yang torang minta pasti Tuhan mau kasih. Yang penting torang setia Dia. Apa yang torang minta pasti Tuhan mau kasih. Yang penting torang setia Dia. Haleluya, haleluya. Senang sekali kita mau sapa for semua yang hadir pada malam hari ini dalam acara Pakat Tuhan Pray From Home. Bapak Ibu Saudara sekalian ada dimanapun berada,
dalam kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan sama-sama dalam satu persekutuan yang luar biasa. Kita lihat ada yang di Oto, ada yang di rumah, ada yang di hotel, ada di Wisma. Odo, ada yang di mana saja ini, ya toh? Yang penting hari ini orang mesti bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan karena waktu yang Tuhan berikan buat kita malam hari ini dalam Pray From Home Pakatuan edisi 20 September 2021. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memuji-puji Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita persiapkan semua hati, pikiran, dan Sabantar juga ada persembahan-persembahan. Saudara bisa lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik, saya persilakan Ibu Grita masih akan bawa kita dalam pujian-pujian kepada Tuhan. Saya persilakan Bu Grita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari. Shalom semuanya, kita bersyukur pada malam hari ini. Dengan penuh sukacita kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kuberi kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kuberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Kuberi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, ku beri kemuliaan bagimu ya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tiada seperti Yesus. Hari ini terang buktikan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan. Itu karena kebesaran Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun tadi sore orang dapat kabar, orang saudara-saudara di Mitra ada banjir. Tapi mari orang yang masih sehat diberi kekuatan, nanti orang akan doakan orang di sana. Hari ini orang fokus bahwa Tuhan hebat, Tuhan besar. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yoni Pangke. Persiapkan hati saudara untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Pastor Yoni Pangke akan membawakan firman. Nanti kita diiringi oleh satu lagu sebelum masuk kepada firman Tuhan. Kembali Ibu Greta akan membawakan sebuah pujian buat kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku tuan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saya minta Ibu Christina Riri akan membawa kita dalam doa firman Tuhan. Oh, Christine. Ibu Christina Riri Rantung, boleh bawa kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat malam hari ini. Kau boleh persatukan, pertemukan kami dalam ibadah Zoom Pray From Home ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau ambil alih sepenuhnya dan terus berkarya di tengah-tengah kami. Khususnya Tuhan, setiap kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan malam hari ini, hamba-Mu yang Kau sudah siapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan, dan biarlah hikmat pewahyuan dari Tuhan Engkau berikan, bahkan dibukakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan dimanapun Tuhan, setiap kami pakatuan Tuhan, baik kami di Jakarta, bahkan di Manado, dimanapun kami berada Tuhan, lawatan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, dan kami yakin dan percaya firman-Mu yang disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi firman itu akan bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, dan kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, dalam nama Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Yoni Pangke. Beliau adalah Biro IT dan Media Majelis Daerah Gereja Pantekosta Indonesia GKI Jakarta. Pada Bapak Pendeta Yoni Pangke, saya persilakan untuk membawakan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kasih anugerah Tuhan. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita bisa berjumpa lewat udara. Dan saya percaya ini terjadi karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman dan saya berikan tema malam hari ini, kembali ke masa depan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan mengawali di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Perikop di Alkitab kita, Abram dipanggil Allah. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu, tema malam ini kembali ke masa depan. Kita perhatikan di dalam perikop dan pembacaan kita malam hari ini, maka saya akan katakan seperti ini. Di dalam Abram itu ada Abraham. Di dalam Musa ada Yosua. Di dalam Elia ada Elisa. Di dalam Daud ada Samuel. Di dalam Paulus ada Kristus. Siapa yang ada di dalam dirimu? Ya, mungkin masing-masing bisa menjawab di dalam hati. Tetapi kita melihat bahwa ketika Tuhan berbicara kepada setiap manusia, Tuhan tidak pernah berbicara mulai dari masa lalu kita. Tuhan kalau berbicara, Tuhan selalu mulai dari masa depan kita. Untuk itu, sesuai dengan tema malam ini, kembali ke masa depan. Nah, setiap manusia akan melewati 3 siklus waktu. Yang pertama, masa lalu. Yang kedua, masa sekarang. Dan yang ketiga, masa yang akan datang atau masa depan. Saudara dan saya sudah berada di masa sekarang kita karena ini merupakan hasil dari keputusan masa lalu kita. Hari ini
kita juga harus berani putuskan siklus masa sekarang kita, dan kita harus melangkah maju ke masa depan kita. Kalau tidak, maka kita akan kembali lagi ke masa lalu kita. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam kepada anak-anak rohaninya yang ada di Filipi. Nah, mungkin saya akan bacakan surat Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kembali ke masa depan. Paulus sudah mengatakan kepada anak-anak rohaninya yang ada di Filipi seperti yang sudah saya bacakan bagi saudara. Untuk itu, jangan tentukan masa depanmu nanti. Tetapi tentukanlah masa depanmu sekarang, kemudian kamu melangkah maju ke masa depanmu. Pasti kamu sampai ke masa depanmu. Hidup kita ini ibarat sebuah perjalanan. Bisa panjang, bisa juga pendek. Tergantung Tuhan. Karena dialah Alfa, dialah Omega, dialah yang awal, dialah yang akhir. Artinya, dialah waktu. Sampai detik ini, Anda dan saya tidak pernah berjalan dalam iman Adam. Tetapi Anda dan saya sedang berjalan dalam iman Abraham. Nah, kita lihat di dalam pasal 12 ayat 1 tadi, Abram artinya yang datang dari Haran. Haran artinya kota kebohongan. Jadi sifat dasar Abram itu kehidupan Haran. Kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Nah, untuk itu dalam ayat 1 pasal 12 Kejadian, firman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya, pergilah, keluarlah dari segala kebohongan. Karena iblis adalah bohong. Nah, kalau kita perhatikan, mengeluarkan Abram dari Haran itu sangatlah mudah. Tetapi mengeluarkan Haran dari Abraham itu sangat sulit. Sekali lagi, mengeluarkan Abram dari Haran sangatlah mudah, tetapi mengeluarkan Haran dari Abram itu sangatlah sulit. Untuk itu, kita harus kembali ke masa depan. Saya katakan tadi, kalau Tuhan berbicara kepada setiap kita, Tuhan tidak pernah berbicara mulai dari masa lalu kita. Tapi Tuhan selalu mulai dari masa depan kita. Seperti Tuhan berbicara kepada Abram dalam Kejadian 12 ayat 2 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu sangat jelas. Tuhan berbicara mulai dari masa depan Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi masa depan Abraham itu menjadi bapa bangsa-bangsa. Kalau kita perhatikan sejarah Abraham, orangnya sudah tidak ada, zamannya sudah lewat, tapi kehidupan Abraham
itu masih terus berlanjut. Artinya, siapa yang melanjutkan kehidupannya? Yaitu setiap generasinya yang ada di setiap bangsa. Termasuk saudara dan saya sampai pada malam hari ini. Karena Anda dan saya sampai detik malam ini tidak pernah berjalan dalam iman Adam. Tapi Anda dan saya sampai detik malam ini sedang berjalan dalam iman Abraham. Ketika firman itu sudah dilepaskan, artinya itu sudah terjadi. Tinggal Abraham yang meresponinya atau Abraham yang menghidupinya. Karena di dalam firman ada roh dan di dalam roh ada kehidupan. Haleluya. Mari kita katakan kembali ke masa depan. Kemungkinan besar pertama kali Abraham mengenal Tuhan pada usia 75 tahun. Mungkin saudara dan saya lebih hebat karena saudara dan saya mengenal Tuhan kemungkinan besar sejak dari kandungan ibu kita. Tapi Abraham mengenal Tuhan sejak usia 75 tahun. Nah, kita lihat tujuan Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham supaya ditunggui atau dijagai. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata Abraham tidak jagai, tidak tunggui. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 sampai ayat 9, di sana jelas sekali berjalanlah Abraham dan semakin jauh dia berjalan dan sampailah di Negeb. Semakin jauh dia berjalan ke tanah Negeb. Negeb artinya kemiskinan atau kelaparan. Kita lihat ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu kelaparan hebat terjadi, Abraham pergi ke Mesir. Apakah Tuhan suruh? Tuhan tidak pernah suruh Abraham ke Mesir. Jadi Mesir itu bukan agenda Tuhan. Mesir itu adalah agendanya Abraham. Agenda Tuhan itu tanah Kanaan. Mesir itu masa lalu, tanah Kanaan itu masa depan bagi Abraham. Amin. Haleluya. Nah, untuk itu kita lihat ketika kelaparan hebat terjadi, Abraham lari ke Mesir dan di sana Abraham mengalami kehidupan yang sangat fatal karena di Mesir itulah istrinya dijual. Dan Abraham artinya yang datang dari Haran, Haran artinya kota kebohongan. Jadi nature Abraham itu kehidupan Haran. Maka tidak segan-segan ketika dia tiba di Mesir, orang nomor satu di Mesir dibohongi oleh Abraham. Ketika Firaun bertanya, apakah Sarah ini istrimu? Dia katakan, dia adalah adikku. Maka Sarah diambil dan dijadikan istri oleh Firaun. Yang kan orang nomor satu di Mesir itu dibohongi oleh Abraham. Karena memang Abraham artinya yang datang dari Haran, Haran artinya kota kebohongan. Nah, untuk itu kita perhatikan baik-baik. Pada waktu Abraham masuk ke Mesir, itu dia gandeng Sarah. Tetapi pada saat dia keluar dari Mesir, bukan hanya gandeng Sarah, tapi juga dia gandeng Hagar. Alkitab mencatat selama 13 tahun Hagar dan Ismail ada di dalam kemah Abraham. Di situ Tuhan tidak pernah berbicara kepada Abraham. Angka 13 dalam Alkitab itu angka pemberontakan. Mungkin dalam perjalanan iman saudara dan saya, kadang terjadi pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Tetapi percaya, Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, Tuhan penuh dengan kesabaran,
Dia selalu menunggu kita kembali kepada Dia. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan baik-baik. Kalau kita teliti membaca Alkitab, kehidupan rohani Abram itu pernah mengalami stuck. Pernah mengalami perhentian cukup panjang. Perjalanan iman Abraham sempat terhenti karena Abram gagal fokus. Gagal fokus artinya firman itu gugur. Dia tidak menghidupi firman itu. Firman itu tidak mendapat tempat dalam hidup Abram. Sehingga secara rohani dia mengalami stuck. Bukankah perjalanan iman kita banyak kali kita mengalami terhenti, mengalami stuck di perjalanan. Tapi mari, kesempatan hari ini kita harus kembali ke masa depan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, berapa kali dan berapa banyak saudara membiarkan firman Tuhan itu gugur dan tidak mendapat tempat dalam hidupmu. Nanti saudara bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 43. Kita lihat bahkan di dalam setiap gereja-gereja lokal ada banyak jemaat, orang-orang percaya yang mengalami gagal fokus. Kenapa? Karena firman itu tidak mendapat tempat dalam hidup mereka. Alias firman itu gugur. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 19, Alkitab berkata, semua firman yang dilepaskan Tuhan, itu Samuel tidak pernah membiarkan satu pun firman yang dibiarkannya gugur. Tapi semua dimakan oleh Samuel. Makanya Samuel makin hari makin besar. Dia berkenan di hadapan manusia dan juga dia berkenan di hadapan Tuhan. Kembali ke masa depan. Kita lihat selanjutnya. Di dalam ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Kalau kita lihat perjalanan Lot mengikuti Abram, pada awal perjalanan Lot mengikuti Abram, Lot tidak mempunyai apa-apa. Kapan Lot mendapatkan semua kekayaannya? Kalau nanti saudara baca dalam pasal 13 kitab Kejadian ayat 5-7, kekayaan Lot dapatkan di tengah perjalanan mengikuti Abram. Artinya Tuhan mau buktikan kepada Lot bahwa orang yang diikuti oleh Lot, Tuhan ada dengan orang itu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya mau himbau kepada saudara-saudara semua, jangan ikuti orang yang tidak punya Tuhan, tapi ikutilah orang yang punya Tuhan supaya kamu jadi apa-apa. Haleluya. Kalau kita ikuti orang yang tidak punya Tuhan, itu sangat berbahaya. Ingat, Tuhan itu tidak ada di semua orang. Tapi Tuhan ada pada orang-orangnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai pada level ini, atau sampai pada titik ini, kita harus hati-hati. Kapan seseorang bisa berubah setia kepada orang yang diikutinya? Dengar baik-baik. Pada saat Lot di tengah perjalanan mengikuti Abraham, dia dapat begitu banyak kekayaan, tetapi pada saat kekayaan itu berlimpah-limpah didapatkan, maka Lot memutuskan hubungan dengan orang yang diikutinya. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 13, pertama kali Lot mengikuti Abraham dari nol, Tuhan angkat hidupnya sampai pada titik paling tinggi, tapi ketika dia ada di titik paling teratas, dia memutuskan hubungannya dengan Abraham, dan akhirnya dari atas
kehidupan Lot turun sampai dasar paling rendah, bahkan sampai generasinya pun dihabiskan Tuhan. Haleluya. Nah, untuk itu jangan sampai, ingat baik-baik, jangan sampai keberhasilanmu merusak ketaatanmu kepada orang yang kamu ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kesuksesanmu menghancurkan kesetiaanmu kepada orang yang kamu ikuti. Ingat, ikutilah orang yang punya Tuhan supaya kamu jadi apa-apa. Sekali lagi, Tuhan tidak ada dengan semua orang, tapi Tuhan ada pada orang-orangnya. Kita lihat sebentar lagi, 5 menit lagi. Karena itu, dalam Kejadian pasal 13 ayat 5-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lut. Waktu itu orang-orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kenapa terjadi konflik internal antara Abram dan Lot? Sebenarnya kita baca jelas. Awalnya Lot itu nol, nggak punya apa-apa. Tapi pada saat Lot mendapatkan begitu banyak harta, disitulah dia berubah. Ingat, mungkin pada awal perjalanan semuanya baik, tapi kadang di tengah perjalanan itu banyak manusia bisa berubah, termasuk Anda dan saya bisa berubah. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dan harus akurat. Kita harus fokus dan jangan sampai kita gagal fokus. Haleluya. Yang terakhir, Tuhan tidak pernah mau berjalan dengan orang yang belum teruji. Tuhan itu selalu mau berjalan dengan orang yang sudah lulus uji. Kenapa Tuhan berjalan dengan Abraham? Karena dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayat 20 kalau kita baca di sana, ketika Abraham selesai mengalahkan raja-raja di Sodom, tiba-tiba muncul Melkisedek membawa perjamuan, dan ketika Abraham terima perjamuan itu, setelah itu Abraham memberikan persepuluhan. Persepuluhan itu sebenarnya bukan berbicara uang. Persepuluhan ini selalu identik dengan ketaatan. Jadi Tuhan menguji Abraham itu mulai dari persepuluhan. Dan ternyata Abraham lulus uji. Kalau kita baca dalam sepanjang Alkitab, cuma di Maliaki 3 ayat 10 yang berkata, Tuhan berkata, ujilah aku. Kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat sampai berkelimpahan. Ternyata Abraham itu lulus uji mulai dari yang terkecil, yaitu persepuluhan. Nanti ada saat ketika Tuhan minta yang paling besar, itu tidak ada dasar bagi Abraham untuk melawan. Kenapa? Karena dia sudah lulus uji. Ingat, Tuhan tidak pernah mau berjalan dengan orang yang belum lulus uji. Tuhan selalu mau berjalan dengan orang yang lulus uji. Beda lulus, beda lolos. Kalau lulus, itu selalu lewat pintu. Tapi kalau lolos, kalau bukan lompat tembok, lewat jendela. Ada banyak orang di gereja itu kalau bukan lompat tembok, lewat jendela. Tapi malam ini, saudara dan saya tidak boleh lompat tembok, tidak boleh lewat jendela. Tapi kita harus lewat pintu. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, akulah pintu keselamatan bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita terus akurat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di setiap orang ada zamannya
di setiap zaman ada orangnya. Zaman Abraham sudah lewat, orangnya sudah lewat, tapi kehidupannya masih terus berlanjut sampai kapan? Sampai pada kekekalan. Yaitu saudara dan saya yang sedang berjalan dalam iman Abraham. Kembali ke masa depan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa. Wow. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Luar biasa malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan lewat hambanya dengan kebenaran firman. Dengan judul yang luar biasa. Ini bahasa radikal, bahasa iman. Kembali ke masa depan. Bayangkan itu. Belum pernah pergi, Marhoni mesti pulang ke masa depan. Itu bahasa iman yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya. Sekalipun belum di sana, torang so ada di sana dalam bahasa iman itu. Makanya saudara, kalau saudara diingatkan masa lalu kita, itu pekerjaan setan. Pekerjaan iblis yang selalu mengingatkan masa lalu. Tapi satu hal yang kita mau kasih tahu. Kasih ingat masa depan Pak Iblis. Dia akan dihukum. Tetapi masa depan kita, iman Abraham, kita akan miliki sampai kapanpun. Bahkan janji Tuhan, sampai kepada anak cucu. Wow, luar biasa. Kita diberkati oleh hambanya Pastor Yoni Pangkei, sarjana teologi. Beliau adalah ketua Biro IT Multimedia dari Gereja Pentakosta Indonesia, Majelis Daerah DKI Jakarta. Puji Tuhan. Tetap semangat walaupun ada di oto, ya, dengan di samping kanan dan belakang ada hamba Tuhan, tetapi melayani Tuhan berapi-api. Bayangkan, tak bakar-bakar ini dia. Luar biasa. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita segera masuk dalam doa syafaat kita. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, nanti sebentar ada hambanya Bapak Pendeta. Tunggu mau lihat tuh contoh siapa yang mau berdoa hari ini dulu ya. Bapak Pendeta yang ada di Kelapa Gading ini dia ya, akan membawa kita dalam doa. Bapak Jeffrey Manopo. Jadi dia akan membawakan dalam pokok-pokok doa. Sekali lagi Pak Jeffrey, pokok doa sudah disampaikan. Dan jangan lupa, tadi sore sudah dikasih dalam Tuhan, ada terjadi sesuatu air bah di daerah Pangu, Minahasa Tenggara. Dan itu saya dapat kabar, karena rektor yang berapa waktu yang lalu, Bapak Sakarias Manambe, waktu melewati di situ berapa detik kemudian air bah lewat, dia selamat dari musibah. Jadi dia memberi kabar ke saya, dia ada di daerah itu waktu itu. Jadi dia langsung memberikan video ke saya. Tapi sekarang sudah beredar. Dan mari kita berdoa untuk itu. Kembali nanti Pastor Jeffrey Manopo yang akan membawa kita dalam doa. Sambil nanti sebentar akan Ibu Greta kembali akan menaikkan pujian untuk doa. Mungkin juga dari Pak Bartel akan menayangkan ada persembahan bagi saudara-saudara yang mau memberikan korban persembahan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di Pakatuan. Bapak Ibu saudara sekalian bisa atau dapat menyalurkan di sebentar akan ditampilkan di rekening Pakatuan, dan ini untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Saya persilakan Bu Greta untuk membawakan pujian sebelum Pak Jeffrey akan menaikkan doa-doa bagi Tuhan. Haleluya. Jangan lupa doakan istrinya Pak Buce yang lagi di rumah sakit. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat. Judulnya How Great Thou Art. Saya percaya lagu ini lagu yang sudah tahu semuanya. Kita akan nyanyikan dalam bahasa Inggris ya. Oh Lord my God, when I am awesome wonder, consider all the word I have made. Bersama-sama nyanyi. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy powers wide, the universe display, and sing my soul, my
Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Maka jiwaku memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, Kau Allahku, maka jiwaku memujimu Tuhan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, Kau Allahku. Sekali lagi, maka jiwaku memujimu Tuhan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, Kau Allahku, Kau Allahku. Haleluya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar, Kau Allahku. Amin. Mari hamba-hamba Tuhan kita satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, heran dan ajaib. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan lewat penyertaan-Mu, lewat kasih-Mu, lewat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terlebih saat malam hari ini Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami lagi Tuhan, di mana kami harus terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan setiap apa yang kami lakukan dalam program Pakatuan, Pray from Home, dan kami sudah melihat bukti nyata pertolongan Tuhan, doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Dan saat malam hari ini, kami pun kembali berdoa Tuhan bersama-sama, menaikkan belas kasih-Mu Tuhan Yesus, agar Tuhan juga selalu menjawab dalam setiap pergumulan kami yang kami akan naikkan dalam doa-doa kami Bapa dalam sorga. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Alex Sarendatu, tanggal 23 September akan di PCR di rumah sakit, dan tanggal 24 akan masuk dalam operasi katarak mata kiri. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti untuk selalu melakukan mujizat Tuhan. Ketika kami berdoa, kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Dan kami sama-sama berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah Tuhan dari segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi Bapak Alex Sarendatu. Tuhan tolong biarlah kasih Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi terus. Dan kami akan mendengar kesaksian daripadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat juga Bapak Pendeta Donald Sendu yang juga sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Tuhan juga jamah, biarlah di hari-harinya Tuhan juga akan membuktikan penyertaan dan kuasa-Mu juga terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan istri dari Bapak Pendeta Buce yang sedang sakit, Tuhan juga jamah. Kami percaya Tuhan Yesus bilur-bilur menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya dan yakin akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, serta mujizat-mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, sama-sama kami berdoa Tuhan, kalau kami mendengar di daerah Minahasa Tenggara,
tepatnya Tuhan di Desa Pangu, Ratahan. Kalau hari ini terjadi bencana banjir longsor atau apa saja Tuhan bencana alam, Tuhan kami sama-sama berdoa, Tuhan tolong, ada banyak umat-umat Tuhan di sana. Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan lindungi umat-umat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan Tuhan. Kalaupun mereka terjadi sesuatu, Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Kami percaya Tuhan menyertai umat-umat-Mu yang ada di desa Panguratahan sana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kasihanilah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ada di segala tempat, di segala penjuru, terutama Tuhan di daerah mitra sana Tuhan Yesus. Biarlah umat-umat-Mu semakin setia, percaya dan berdoa kepada Tuhan. Dan iman mereka tidak akan pernah kendor Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa tanggal 24 Tuhan adalah hari ulang tahun Sulawesi Utara yang ke-57. Dan kami juga berdoa biar Sulawesi Utara menjadi provinsi yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada banyak umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari Sulawesi Utara boleh memberikan sesuatu gambaran terang Tuhan. Terlebih umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami sama-sama berdoa buat rencana PON ke-20 di Papua. Tuhan, kami tahu Tuhan masih banyak ada gangguan-gangguan di daerah sana Tuhan. Tapi kami sama-sama berdoa biarlah PON ini boleh berjalan dengan baik. Kuasa Tuhan menyertai, membentengi Tuhan di Provinsi Papua. Tidak terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan selalu terjadi. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang heran dan penuh kuasa Tuhan. Terlebih juga kami berdoa untuk negara NKRI yang kami cintai ini Tuhan, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetap terjadi atas Indonesia. Terlebih kepada para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya TNI Polri, sampai kepada tingkat yang terendah RT. Juga Tuhan memberkati mereka. Apapun yang diputuskan itu semua berasal daripada Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak petobat-petobat baru yang diselamatkan oleh umat-umat-Mu. Umat yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, bagi kami semua Tuhan Yesus yang selalu berdoa untuk NKRI ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menjamah melawat bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan masa pandemi yang masih berjalan juga pun kami tetap berdoa. Biarlah Engkau bentengi kami selalu Tuhan. Lindungi dari segala hal yang tidak kami inginkan. Bentuk apapun juga kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan acara selanjutnya pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita di dalam Pakat Tuhan Pray From Home pada kali ini malam ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak berlama-lama. Pada kesempatan ini mari Bapak Ketua Umum Pakat Tuhan akan menyapa kita. Satu demi satu mau sapa sekaligus. Yang penting ini bagian daripada Bapak Ketua Umum. Dipersilakan Pak Separ Supit untuk menyapa semua yang ada di sini. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Bye-bye semua Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan. Yuk kita tindis di mana nih dia untuk gambar sudah hilang. Aduh. Tapi anda apa-apa. Tuh suara masih tetap dapat dengar toh. Oh, haleluya. Bapak Ibu, jadi indah sekali pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Yoni Pangkei. Jadi ini Panggei, bukan Pangkei. Pakai G ya. Tapi apapun namanya, tetap dia adalah hamba Tuhan yang diberkati. Sekali lagi, kami bersyukur
karena Pak Yoni sudah menjadi berkat bagi kami, sekalipun di tengah-tengah kesibukannya, tapi dia tetap setia dan boleh menjadi saluran berkat. Dan terima kasih untuk semua yang hadir. Memang hari-hari ini banyak juga yang sedang dalam pergumulan. Tadi sudah didoakan beberapa teman-teman kita mengalami pergumulan kesehatan, tapi kita terus bersatu dalam doa supaya Tuhan turun tangan. Dan kita pun yang ada sekarang ya tentu kita tetap mesti jaga kesehatan juga, karena ternyata kesehatan itu memang mahal sekali. Jadi apapun kesibukan kita saling mendukung, namun mari kita saling dorong untuk tetap menjaga kesehatan. Kita doakan juga Ibu Sekum kita yang tidak ada bersama-sama di Indonesia, tapi kita bawa dalam doa supaya Tuhan menyertai dia. Demikian dengan agenda-agenda di depan, kiranya kita saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita dan maju terus. Kita rencana ada doa juga untuk HUT Sulawesi Utara nanti, bisa melalui luring dan daring. Kita sedang mempersiapkan itu, kita bawa dalam doa semuanya. Dan kita bersyukur juga untuk apa yang sudah terjadi hari-hari ini. Ada yang berhari ulang tahun, kami ucapkan selamat hari jadi, maju terus di dalam bulan September. Ya, ini so berber nih dia. Jadi biasanya kalau so berber, kalau di Manado sudah mulai dapat dengar tuh lagu Natal. Tapi di sini ya karena COVID, ya mau tidak mau orang mesti batasi semuanya itu. Namun demikian tidak mengurangi sukacita. Haleluya. Terima kasih sekali lagi untuk keterlibatan kerjasamanya. Biarlah segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Yopi Sembung yang sudah menghubungi pembicara sehingga kita diberkati pada hari ini. Demikian semua yang sudah bertugas, tidak terkecuali Anda semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pak Tommy Lantang yang luar biasa, ternyata ini host berapi-api. Kalau kita dengar di suara dapat lihat rupa, terkira Gilbert tadi. Oh ternyata Gilbert Lantang betul ini. Yang penting bahwa kita semua merasa senang ya. Sekali lagi terima kasih. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ketum. Pak Sepat Supit luar biasa. Kasih bangkit terus trompet semangat melayani Tuhan. Mantap. Torang so dia ujung acara betul-betul DP ujung. So berakhir. Jadi Ibu Pendeta Greta Kumasi persiapkan sebuah lagu. Nanti doa penutup, doa berkat. Kembali Bapak Pendeta Yoni Pangge, sarjana teologi, akan berdoa dan mendoakan dalam doa berkat buat kita. Dipersilakan Bu Greta. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita angkat tangan kita, dan kita akan terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih dan permata hati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu berkat-berkat-Nya yang besar, serta damai sejahtera berlimpah-limpah. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Tommy Lantang beserta rekan-rekan yang melayani malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih kebersamaan kita 1 jam dalam Pakat Tuhan Pray From Home, dan kami undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa. Sudah. Seperti di rekaman toh. Haleluya. Kasih.